Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi manajemen keuangan dengan studi kasus pada Bank Krom. Dalam pembahasan ini, kami akan menyoroti bagaimana konsep time value of money dapat diterapkan dalam dunia nyata, khususnya melalui produk deposito digital yang ditawarkan oleh Bank Krom. Harapannya dari presentasi ini kita bisa memahami bagaimana bunga dan sistem pemajemukan mempengaruhi nilai uang dari waktu-waktu. Next slide. Oke. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rafi Widianto. Saya Dinda Aisyah Danantia. Saya Leonia Anastasia Marserli. Saya Rifa Biana Nabila. Dan saya Yulita Mutiadani. Oke, terima kasih Raffi. Nah, sekarang masuk kepada materi apa itu digital bank. Kalian pernah nggak sih dengar kalau orang kaya itu berpikirannya itu panjang gitu? Mereka menyeimbangkan pengeluaran mereka untuk senang-senang pada hari ini dengan investasi demi kebebasan di masa depan. Nah, kutipan ini tuh bukan cuma tentang nabung gitu, tapi tentang strategi. Hari ini, kita akan membahas salah satu strategi terbaik untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan kita, yaitu melalui sebuah inovasi yang bernama bank digital. Kita akan melihat bagaimana Bank Krom hadir sebagai solusi revolusioner di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini. Namun sebelum itu, mari kita masuk kepada apa sih sebenarnya bank digital itu? Jadi, secara ringkas, bank digital itu adalah bank yang seluruh layanan perbankan utamanya disediakan melalui saluran elektronik, nyaris tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Nah, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik atau digital. Semua hal yang Anda lakukan di bank konvensional, seperti membuka rekening, transfer, deposito, pembayaran, dapat Anda lakukan kapan saja dan di mana saja hanya melalui aplikasi di smartphone Anda. Contohnya di sini, ada Bank Jago, Superbank, Cbank, Neobank, Linebank, Alobank, dan Krom. Nah, di sebelah kanan itu ada dua gambar atau dua data mengenai Indonesia juga menjadi salah satu rumah bagi revolusi bank digital. Angka-angkanya itu cukup fantastis. Jadi, pada Mei 2024 saja, nilai transaksi digital banking mencapai 5.570,49 triliun, yang berarti tumbuh sekitar 10,82% secara tahunan. Nah, frekuensi penggunaan layanan digital banking ini oleh masyarakat Indonesia juga melonjak hingga 158% antara tahun 2018 dan 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat nggak cuma coba gitu, tapi mereka menjadikannya kebiasaan rutin. Nah, kenapa sih banyak orang yang gunain digital bank ini? Jadi, pastinya ada tiga alasan utama kenapa bank digital ini tuh begitu menarik. Yang pertama pastinya ada kemudahan dan fleksibilitas. Jadi konsumen menginginkan kecepatan dan kebebasan. Bank digital memungkinkan transaksi 24/7 tanpa perlu antri atau pergi ke kantor cabang. Yang kedua ada transparansi dan biaya rendah. Nah, transparansi transaksi meningkat dan bahkan bank digital seringkali juga menawarkan biaya yang lebih murah gitu, bahkan gratis untuk biaya administrasi, bulanan, dan juga transfer. Yang ketiga ada aksesibilitas. Bank digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan geografis. Mereka dapat menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked di seluruh pelosok negeri. Nah, sekarang kita lanjut masuk kepada materi kita yang pada hari ini, yaitu boleh di next slide. Nah, ini menarik banget. Jadi, apa sih Bank Krom ini atau Krom Bank? Nah, di tengah gelombang inovasi ini, muncul nih nama Bank Krom, Krom Bank atau Krom Bank. Nah, secara resmi, PT Krom Bank Indonesia Tbk ini adalah bank digital terkemuka dan merupakan anak perusahaan atau sister company dari Kredivo Group. Nah, Krom hadir dengan misi ambisius, yaitu melayani 75% populasi Indonesia yang masih unbanked atau underbanked. Nah, mereka ini berkomitmen memberikan layanan keuangan berimbal hasil tinggi dan sepenuhnya digital kepada generasi muda dan masyarakat yang kurang terlayani. Bank Krom juga menargetkan untuk mencapai lebih dari 20 juta akun nasabah pada tahun 2030, yang dimana pada saat ini user atau member mereka sudah mencapai hingga 1 juta. Nah, fun fact-nya di sini, sejak peluncuran aplikasi digital banking mereka pada tahun 2024 ini, Krom telah muncul sebagai salah satu bank digital dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Nah, kenapa sih harus Krom?
Boleh di next, Pak? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari diawasi oleh lembaga resmi. Nah, dari sekian banyak pilihan, kenapa Chrome Bank ini tuh layak menjadi pilihan utama Anda? Nah, yang pertama tadi tuh tentang lembaga resmi. Jadi, Chrome ini adalah bank berbadan hukum Indonesia yang berarti operasionalnya ini tuh pastinya diawasi oleh lembaga resmi seperti OJK dan BI, serta bahkan LPS gitu atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, hal ini tuh memberikan assurance, jaminan keamanan yang tertinggi bagi dana Anda. Yang dimana hal ini tuh juga memastikan kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan dana nasabah tetap aman hingga batas yang dijamin oleh LPS. Nah, yang kedua, ada praktis dan efisien. Jadi, seluruh transaksi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi dan tidak ada lagi waktu terbuang untuk berpergian ke bank seperti yang kita lakukan biasanya di bank konvensional. Nah, selain itu, Chrome juga menawarkan keunggulan yang sangat disukai nasabah nih, yaitu gratis transfer dan juga top up hingga 100 kali per bulan. Serta pastinya mereka itu bebas biaya admin bulanan. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, kalau bank konvensional sendiri kan itu ada biaya admin ya, entah itu kalau saldo mengendap ada dikenakan 7.500 atau bahkan kalau transfer pun juga dikenakan biaya admin gitu. Nah, kalau dari Bank Krom sendiri itu mereka semua totally gratis. Nah, yang dimana pastinya bank ini tuh bakal disukain banget sama Gen Z yang kemana-mana, kalau kemana-mana tuh suka top up OVO, GoPay, atau bahkan jajan pakai QRIS dan juga lain-lain. Yang ketiga ada suku bunga kompetitif. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Bank Krom ini tuh nawarin salah satu tingkat suku bunga deposito yang tertinggi di pasar, yaitu mencapai 8,25% per tahun, yang sebelumnya itu 8,75% gitu. Nah, tingkat bunga yang lebih tinggi ini tuh juga memberikan peluang pertumbuhan dana yang lebih besar dalam jangka waktu simpanan yang sama gitu. Misalkan kayak nabung di bank konvensional sama bank Krom ini jangka waktunya sama, tapi tingkat suku bunganya berbeda gitu. Nah, selain itu di Krom ini tuh juga kita bisa ngedapetin bunga 6% per tahun untuk tabungan utama. Jadi di luar deposito ada yang namanya tabungan utama. Kalian tuh nggak depo aja tuh udah dapat bunga sebesar 6% gitu per tahun. Nah, selain itu, produk deposito berjangka Krom ini juga nawarin fleksibilitas untuk memilih tenor atau bahkan bisa dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan deposito yang 6% tadi. Jadi kalian nggak usah nungguin lama-lama, kalian bisa juga langsung cairin. Oke, selanjutnya ada inovatif dan ramah pengguna. Yang salah satu bagian yang saya suka di sini juga, Chrome ini tuh juga ngehadirin sistem modern serta fitur keuangan yang mudah dipahami gitu. Mereka itu sangat inovatif dan ramah pengguna. Contohnya ini, ada customer service yang cepat tanggap gitu. Terus selain itu mereka juga nawarin bonus sampai dengan 300.000 untuk pengguna baru. Nah, bahkan sebelum mereka ada usulan maintenance, mereka juga bakal infoin dulu kepada usernya, pada kita, dan juga mereka dikasih detail jamnya, misalkan maintenance nih jam 1 sampai jam 3 gitu. Nah, hal itu tuh nggak pernah kalian temuin kan di bank-bank konvensional. Nah, oke. Jadi, selanjutnya juga ada kita tuh bisa bikin sampai 60 rekening tabungan dan juga deposito berjangkau untuk berbagai kebutuhan. Jadi apakah itu dana darurat, liburan, atau DP rumah. Jadi tuh kalau kalian tahu tabungan tersebut tuh bisa dibagi-bagi. Jadi kalau bank konvens biasa itu kan satu rekening, satu tabungan gitu. Nah, kalau di Bank Krom ini kalian bisa bikin atau bisa dibagi-bagi uangnya jadi misalkan 60 gitu. Misalkan untuk DP rumah, untuk liburan, dana darurat, dan lain sebagainya itu bisa dipisah dan semuanya itu tetap dapat bunga 6% kalau dengan depin gitu aja. Nah, hal ini tuh ngejadiin pengelolaan uang kita tuh jadi terstruktur gitu dan mudah dilakukan, mudah dipantau juga, dan pastinya tetap dapat bunga meskipun kalian tinggalin gitu aja, nggak bakal dipotong biaya admin. Yang terakhir, biaya operasional itu sangat rendah. Kenapa bilang sangat rendah? Karena yang pertama, sebagai bank digital itu pastinya operasionalnya sangat efisien karena minimnya kantor fisik. Nah, efisiensi ini menghasilkan biaya operasional yang rendah, dan di mana keuntungannya bisa diarahkan untuk bunga yang lebih tinggi ini, nah, kepada nasabah.
Ini tuh adalah model bisnis yang menguntungkan bagi bank dan nasabah. Misalkan dari contoh biaya operasional sendiri kan ada sewa gedung, pemeliharaan kantor, biaya listrik, keamanan, dan lain-lain. Nah, itu nggak ada di bank digital. Maka dari itu, bank ini tuh sangat menawarkan imbalan yang sangat baik ya, karena dia nggak ada biaya operasional, jadi makanya dari itu bunganya tinggi. Nah, oke, boleh di next, Pak. Oke, di sini ada beberapa review yang saya ambil. Yang pertama itu kita bacain aja. Jadi bunga Chrome ini tuh bunganya tinggi terus katanya. Terus fleksibel, terus bikin financial planning jadi menyenangkan. Bintang 5 tuh katanya. Terus ada fitur-fiturnya nih, ada yang bahas. Jadi tuh kalau kalian tahu di Chrome sendiri ini tuh bisa bikin nomor rekening sendiri. Misalkan kalian suka angka 5758 maju mapan nih, kalian bisa aja custom gitu nomor rekening kalian. Nah, detail-detail kecil ini tuh terasa banget secara personal gitu, karena kan kalau selama ini kita random aja gitu kan kalau dapat nomor rekening. Nah, yang terakhir itu juga ada ini nih, bahas tentang eh, bertransaksi. Nah, dia itu tuh bilang kalau Chrome ini tuh bisa gratisin transfer antar bank, terus mereka juga bisa ke via apa namanya, dia nggak, pokoknya nggak pernah kena biaya, terus lagi nggak ada biaya tambahan administrasi, nggak ada beban-beban yang dibebankan gitu ke pengguna rekening kita. Nah, jadi saldonya itu utuh dan berbunga pastinya. Nah, ini tuh membuat transaksi sehari-hari terasa jadi lebih ringan. Nah, sejauh ini saya juga sebagai pengguna Chrome juga ngerasa puas aja sih dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Sejauh ini masih belum ada minusnya, kebanyakan malah plusnya. Nah, jadi simpelnya dari yang saya bahas tadi, kita juga udah ngelihat gimana sih Chrome Bank itu ngagabungin keamanan, efisiensi, dan imbal hasil yang tinggi, tapi semua keunggulan ini tuh kembali pada satu prinsip yang tadi teman saya udah bahas, yaitu disebut dengan time value of money, jadi nilai waktu uang. Nah, ada kutipan di sini, kalau uang yang kita miliki hari ini tuh lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Karena uang tersebut bisa diinvestasikan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang positif dan menghasilkan lebih banyak uang besok. Nah, intinya, setiap hari yang berlalu tanpa investasi atau tabungan yang menghasilkan itu adalah hari di mana Anda kehilangan potensi pertumbuhan. Jadi, jangan biarkan uang Anda tidur. Dengan Chrome Bank ini, kalian bisa punya alat yang tepat untuk mengoptimalkan time value of money Anda. Jadi, selanjutnya mungkin bisa dibantu lagi oleh teman saya. Nah, di slide ini kita bisa lihat nih perbedaan paling jelas antara bank konvensional dan bank digital seperti Chrome Bank. Yang pertama dari sisi suku bunga. Bank konvensional biasanya kasih sekitar kurang lebih 4% per tahun, sedangkan bank digital bisa sampai 8,24%. Lalu yang kedua ada minimal saldo. Di bank konvensional, buat dapat maksimal kadang harus punya saldo minimal sampai 100 juta atau lebih. Sementara di Chrome Bank cuma mulai dari 10.000 sudah bisa deposito dan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada biaya administrasi. Bank konvensional masih ada potongan bulanan sekitar kurang lebih 7.500, sedangkan kalau di bank digital seperti Chrome itu gratis. Yang terakhir ada fleksibilitasnya. Kalau di bank konvensional, tenor dan nominalnya terbatas. Di bank digital lebih bebas. Kita bisa pilih jangka waktu dan jumlah sesuai kebutuhan. Jadi bisa dibilang bank digital lebih efisien dan ramah pengguna, apalagi buat generasi yang serba online. Next slide. Nah, kita bisa lihat nih rincian suku bunga deposito di Bank Krom. Untuk tenor 12 bulan, bunganya bisa mencapai 8,25% per tahun, yang jadi tingkat tertinggi kalau disimpan 6 bulan tuh turun sedikit jadi 8%. Lalu 7,75% untuk 3 bulan, 7,50% untuk 1 bulan, dan 7% untuk tenor 14 hari. Artinya, semakin lama dana disimpan, semakin besar bunga yang didapatkan. Ini juga jadi salah satu strategi Chrome untuk mendorong nasabah menabung lebih lama. Jadi dari sisi return, deposito bank Chrome ini jauh lebih menarik dibandingkan bank konvensional yang rata-ratanya hanya di sekitar 4% per tahun. Selanjutnya mungkin akan bisa dibacakan oleh teman saya. Oke teman-teman, seperti yang udah jelasin sama teman saya sebelumnya, kita langsung masuk aja nih ke kasus yang pertama. Jadi di sini ceritanya ada seorang nasabah memiliki dana sebesar 1.450.000.000 yang akan disimpan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Chrome selama 8 tahun.
dengan tingkat bunga 8,25% per tahunnya. Tujuannya untuk membeli rumah di masa depan. Nah, berapa sih total nilai tabungan atau future value setelah 8 tahun jika bunga dimanjembukan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan? Asumsikan besarnya bunga per periode berbeda sesuai frekuensi pemajemukan. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih future value itu? Future value itu merupakan nilai masa depan dari sejumlah uang yang dihitung menggunakan compound interest, yaitu bunga yang diperoleh dari pokok awal dan bunga yang telah diakumulasi sebelumnya. Kita masuk kepada rumusnya, yaitu future value atau FV sama dengan present value atau PV, yaitu nilai sekarang, dikali 1 ditambah annual interest rate atau I dibagi compound period per year atau M dipangkatin M kali number of year atau N-nya. Bisa dilihat di sebelah kanan, pada present value itu 1.450.000.000 seperti pada kasus, lalu N-nya sama dengan 8 tahun, interest rate-nya 8,25% tahunan, semesteran 8%, kuartalan 7,75%, bulanan 7,5%. Untuk compound atau M, kalau untuk tahunan itu dibaginya 1, kalau semesteran dibagi 2, kuartal dibagi 4, dan bulanan dibaginya 12. Dari data-data di slide sebelumnya, tinggal dimasukin aja nih ke rumus FV-nya. Nah, pada annually itu mendapatkan 2.733.000.000 sekian. Lalu pada semi annually mendapatkan 2.715 sekian. Pada quarterly mendapatkan 2.679 sekian. Pada monthly atau bulanan mendapatkan 2.637 sekian. Artinya meskipun frekuensi pemajemukan meningkat tadi dari kalau tahunan itu 1 sampai bulanan itu 12, namun tingkat bunga menunjukkan penurunan dari tahunan itu 8,25% hingga bulanan 7,5% yang menyebabkan nilai akhir tabungan justru menurun, sehingga pemajemukan tahunan tetap menghasilkan nilai tertinggi karena memiliki bunga nominal terbesar, yaitu 8,25%. Selanjutnya ada case yang kedua, yaitu hitunglah effective annual rate dari masing-masing jenis pemajemukan tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan based on case yang pertama tadi. Ini adalah soal lanjutan dari yang pertama ya teman-teman. Boleh next. Oke, sebelumnya apa sih itu effective annual rate? Jadi effective annual rate ini adalah bunga tahunan sebenarnya yang diterima setelah memperhitungkan berapa kali bunga dimajemukan dalam setahun. Nah, jadi efektif annual rate ini tuh menggambarkan berapa persen uang yang akan tumbuh dalam 1 tahun setelah memperhitungkan frekuensi pemajemukannya. Untuk rumusnya sendiri, yaitu ada 1 plus APR or quoted annual rate atau yang disebut I atau dilambangkan dengan I dibagi compounding periods per year atau M, dan jangan lupa dipangkatkan oleh compounding periods per year itu sendiri, kemudian dikurang 1. Boleh di next. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada perhitungan dan ada hasilnya, yaitu untuk annually dengan compounding years, dikat. Dengan di sini bisa dilihat ada perhitungannya untuk annually dengan compounding per years-nya itu 1, menghasilkan annual effect, menghasilkan efektif annual rate-nya sebesar 8,25%, dan untuk semi annually-nya dengan M-nya 2 itu menghasilkan 8,16%, dan untuk quarterly-nya itu dengan compounding per years-nya itu ada 4, menghasilkan 7,97%, untuk monthly-nya dengan M12 itu menghasilkan 7,76%. Nah, ini tuh artinya adalah hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektif annual rate-nya ini tertinggi diperoleh pada pemajemukan tahunan sebesar 8,25%, diikuti oleh sebesar 8,16%, kuartalan sebesar 7,97%, dan bulanan itu sebesar 7,76%. Nah, berarti kalau misalkan dilihat ini lama-lama
menurun ya sesuai dengan tingkat pemajemukannya. Nah, meskipun frekuensi pemajemukan semakin sering, tingkat bunga nominal yang menurun pada setiap jenis pemajemukan menyebabkan nilai efektif annual rate ini juga ikut menurun. Ini aku simpulkan dari case yang pertama sama case yang kedua. Jadi, dalam upaya mengumpulkan dana untuk membeli rumah dalam 8 tahun dengan modal awalnya 1.450.000.000, hasil perhitungan menunjukkan bahwa future value dan effective annual rate sama-sama menurun dari pemajemukan tahunan hingga bulanan. Hal ini terjadi karena penurunan tingkat bunga nominal lebih besar daripada keuntungan dari frekuensi pemajemukan yang lebih sering. Oleh karena itu, pemajemukan tahunan dengan bunga 8,25% menjadi pilihan yang paling menguntungkan dengan nilai akhir sekitar 2.733.000.000 sekian agar target dana untuk membeli rumah ini tuh dapat tercapai dengan optimal. Nasabah ini sebaiknya memilih produk dengan tingkat bunga efektif tertinggi bukan semata-mata berdasarkan frekuensi pemajemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang discounting dan present value. Contohnya di sini ada seorang nasabah yang ingin membeli rumah 7 tahun lagi dengan harga 3,25 miliar. Nah, Bank Krom menawarkan bunga 8,25% per tahun. Di sini kita akan melihat perbedaan hasilnya kalau bunga itu dimajemukan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Jadi tujuannya di sini kita akan mencari tahu berapa besar dana awal atau present value yang dibutuhkan supaya nanti di akhir tahun ke-7 nilainya bisa mencapai 3,25 miliar. Boleh di next? Oke, jadi di slide ini kita akan membahas konsep dasar present value atau PV. Present value itu pada dasarnya adalah nilai uang sekarang dari sejumlah uang yang akan kita terima di masa depan. Nilai itu dihitung dengan proses yang disebut discounting, yaitu mengurangi nilai di masa depan dengan faktor bunga atau tingkat diskonto. Jadi intinya uang yang kita punya sekarang nilainya akan lebih tinggi daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan. Nah, rumusnya itu ada present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah bunga per periode dipangkatkan dengan jumlah periode selama investasi. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita lihat ada perbandingan bunga dan jumlah periodenya. Untuk tahunan bunganya 8,25% dan M-nya ini 1 karena bunga dibayar sekali setahun. Untuk semesteran bunganya 8% dan M-nya itu 2 karena dibayar 2 kali setahun dan seterusnya. Artinya, semakin besar nilai M ini, berarti bunga dibayar lebih sering. Tapi biasanya tingkat bunga nominalnya juga lebih kecil. Jadi nanti dari rumus ini kita bisa lihat berapa nilai uang yang harus disiapkan sekarang supaya di akhir tahun ke-7 nilainya bisa sama dengan 3,25 miliar ini, tergantung dari jenis pemajemukan yang dipilih. Boleh di next? Nah, di sini dari annually sendiri PV sama dengan 3,25 miliar dibagi dengan 1 ditambah 0,0825 pangkat 7 yang yang hasilnya sekitar 1,8 miliar sekian. Nah, kalau di pemajumukan semesteran bunganya dibagi 2 karena setahun 2 kali. Jadi 1 ditambah 0,08 dibagi 2 pangkat 14. Hasilnya kurang lebih 1,876 miliar sekian. Dan cara yang sama juga kita pakai untuk kuartalan dan bulanan. Tinggal disesuaikan aja nilai I dibagi M dan pangkatnya N dikali M. Nah, jadi semakin kecil tingkat bunga yang diberikan, semakin besar dana yang harus disiapkan sejak awal. Bagi nasabah yang ingin memiliki 3,25 miliar dalam 7 tahun, pilihan simpanan dengan bunga tertinggi akan membuat target lebih mudah tercapai karena nilai uang berkembang lebih cepat. Boleh di next? Nah, dari studi kasus ini bisa disimpulin bahwa pemajemukan tahunan dengan bunga 8,25% menjadi pilihan paling efisien. Dengan bunga tahunan yang nasabah cukup menyiapkan sekitar 1,86 miliar. Namun, nasabah nggak hanya boleh mempertimbangkan tingkat bunganya aja. Faktor lain seperti biaya administrasi, pajak bunga, dan penalti juga perlu diperhatikan. Karena hal-hal tersebut juga bisa mengurangi hasil akhir tabungan. Nah, jadi present value ini menunjukkan bahwa nilai uang hari ini lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan. Semakin cepat kita mulai nabung di produk dengan bunga yang tinggi dan biaya efisien, semakin mudah juga kita mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah di masa depan. Next.
Oke, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau pengelolaan keuangan, terutama lewat deposito, nggak cuma soal menabung, tapi soal memahami bagaimana nilai uang berubah seiring waktu. Bank digital seperti Chrome jadi contoh bagaimana teknologi bisa bikin pengelolaan uang lebih efisien, transparan, dan menguntungkan. Dengan bunga tinggi dan sistem yang fleksibel, nasabah punya peluang lebih besar untuk mencapai tujuan finansialnya. Intinya, keputusan keuangan yang baik selalu berawal dari pemahaman. Semoga dari presentasi ini kita semua bisa lebih sadar pentingnya manajemen keuangan di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa menambahkan wawasan tentang pentingnya manajemen keuangan di era digital ini. Kami dari kelompok satu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.